Sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa Johnny G. Plate kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa kali ini menghadirkan 7 saksi. 7 saksi yang dihadirkan termasuk 2 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Ahmad Latif, dan ex-tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Dalam dakwaan jaksa, ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Johnny G. Plate disebut jaksa telah menerima dana senilai 17,8 miliar rupiah dari proyek BTS Bakti Kominfo. Uang suap itu diterima Johnny secara bertahap. Jaksa penuntut umum juga menyebut Plate bersama terdakwa lain merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar 8 triliun rupiah. Informasi terkini mengenai jalannya sidang akan disampaikan oleh Rio Abadi dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Rio, siapa saja saksi yang dihadirkan dan apa saja yang kemudian digali dalam persidangan kali ini? Baik, selamat siang Patricia. Memang sekitar 15 menit yang lalu sidang lanjutan terkait dugaan kasus korupsi menara BTS di Kementerian Komunikasi dan juga Informatika baru saja digulir. Dan seperti yang Anda katakan tadi, setidaknya ada 7 orang saksi yang akan digali keterangannya terkait untuk terdakwa Johnny G. Plate, kemudian juga Anang Ahmad dan juga Yohan Suryanto. Nah, kalau kita melihat komposisi dari ke-7 orang saksi yang dihadirkan pada siang kali ini, Patricia, 3 di antara 7 orang tersebut merupakan anggota dari Pokja ataupun kelompok kerja terkait dengan pengadaan dan penyediaan menara BTS itu sendiri. Sebut saja seperti ada Gumala Warman, kemudian juga ada Rian Aldiano dan juga Seni Sri Damayanti. Nah, ketiganya ini adalah seperti Gumala sendiri menjabat sebagai ketua Pokja, kemudian Darian sebagai wakil ketua Pokja, kemudian Seni Sri merupakan anggota Pokja. Nah, ini yang kita menarik untuk kita perhatikan bagaimana perjalannya persidangan, apa saja yang sebenarnya yang digali oleh majelis hakim terkait dengan untuk menemukan fakta hukum ataupun proses hukum terbaru di kasus dugaan tindak pidana korupsi menara BTS Kominfo ini sendiri, Patricia. Nah, selain ketiga orang tersebut, 4 orang saksi lainnya juga terdiri dari 3 orang tenaga ahli dan juga 1 orang dari konsultan seperti itu. Nah, 4 orang tersebut saksi yang dihadirkan, maksud saya adalah Afrizan Budi, kemudian juga Mariulis yang juga merupakan tenaga ahli, kemudian Gandhi Tongkot yang kemudian menjadi selaku konsultan, kemudian juga ada Robi Prahmono yang merupakan selaku tenaga ahli transmisi. Nah, perpaduan dari unsur saksi tersebut inilah yang akan digali oleh majelis hakim untuk ketiga terdakwa yang sidangnya sedang bergelar hari ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ke-7 orang saksi ini diperiksa untuk terdakwa, 3 orang terdakwa, Johnny Plate, kemudian juga Anang Ahmad, kemudian juga Yohan Suryanto. Kalau kita melihat juga bagaimana peran ketiga orang ini, terkhususnya bagi Anang Ahmad selaku Direktur Bakti yang diduga membuat skenario bagaimana pemilihan tender ini dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu saja, sehingga memuluskan skenario untuk memarkup anggaran yang digunakan untuk pengadaan menara BTS ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian peran dari Yohan Suryanto, kemudian seperti yang Anda katakan tadi bahwa Yohan Suryanto merupakan staf ahli dari HUDEF atau Human Development dari Universitas Indonesia tahun 2020. Ini adalah diduga ia membuat rekayasa terkait dengan kajian ilmiah untuk pengadaan menara BTS itu sendiri. Nah, kami akan segera menginformasikan kepada Anda, Patricia, karena sidang baru saja digelar dan pemeriksaan saksi juga baru saja digelar, dan sebagai informasi tambahan bahwa ke-7 saksi ini diperiksa secara sekaligus di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Patricia. Baik, kami nantikan informasi selanjutnya dari sidang terkait dengan kasus ini. Terima kasih Rio Abadi dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.